Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni makbulan. Wis to ngerti kudu lakoni ilmu kang manjeng jero ati dadi manfaat wujud ilmune. Bejo lunyane lan akhirate. Bejo dunyane lan akhirate. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Mugi pangeran nangkepno kita netepi Islam dadi agama sampai akhire metune nyawa. Mlebu suwarga tanpa sengsara. Mlebu suwarga tanpa sengsara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Mu'in. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin. Ya Allah ya Fatah ya Alim ya Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli min ladunka ilman laduniyan wa asraran rabbaniyatan wa nuran samawiyan wa nadhran ilahiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad kharajna min haulina ila haulika wa quwwatina ila quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika wa a'udzu bika an aqula zura aw ansha fujura aw akuna bika maghrura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila hadratil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholihin wal ulama wal musannifin wa jami'al malaikati muqarrabin khususan muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islam dinan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sore petang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, masih tetap diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat beriktikaf di dalam masjid, berjamaah di dalam masjid, sekaligus bisa belajar bersama-sama dan silaturahim di dalam masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keturunannya, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita nanti di hari akhir mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin yang dimuliakan kalian Allah. Yang pertama, sebelum kita memulai melanjutkan kitab Wasiatul Mustafa, niki kita sedang dalam kondisi bulan Muharram. Kemarin kita sudah melewati Asyura atau hari Asyura. Kita ada beberapa kesunahan-kesunahan yang terdapat di dalam bulan ini. Salah satunya adalah kemarin kita berpuasa hari Tasyu'a dan hari Asyura, kita berpuasa, kemudian kita mandi sunnah, kita membaca banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas, kemudian memakai celak, kemudian memakai wangi-wangi, kemudian silaturahim, itu yang dianjurkan keutamaan-keutamaannya di dalam hari Asyura itu. Kemudian menjenguk orang sakit, dan lain-lain banyak sekali. Nah, tentu Asyura ini tidak terlepas dari banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa para nabi, termasuk sepengetahuan kula, termasuk Nabi sinten sing ditelan Nabi Yunus, ditelan ikan, wonten banyak ujian-ujian nabi-nabi itu diturunkan pada bulan Muharram atau hari Asyura, termasuk waktu banjir bandang Nabi Nuh dan lain sebagainya. Makanya kita diminta untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, berpuasa, bersilaturahim, terus berbagi rezeki, baik itu mengasihi anak yatim dan fakir miskin, itu juga termasuk menjadi litaf'il bala atau sebagai sarana untuk wasilah untuk tolak bala. Nah, termasuk tentu kita seringkali mendengar bahwasanya di hari Asyura itu salah satu yang paling fenomenal adalah wafatnya cucu dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu itu cucu Sayyidina Husain terbunuh di Karbala. Karbala itu daerah Irak. Sampai dari berbagai riwayat, sampai begitu kejinya, begitu kejamnya yang dilakukan terhadap keluarganya Kanjeng Nabi, Ahlul Bait, keturunannya, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, diperlakukan seperti itu. Tapi karena begitu mulianya Ahlul Bait, begitu istimewanya Sayyidina Husain radhiyallahu taala an, itu tidak pernah sedikit pun mengutuk kepada orang-orang yang melukainya. Bahkan termasuk ketika panah itu menghujam dadanya, itu dia tetap berdoa kepada Allah agar orang-orang itu diampuni dosanya yang melakukan kedzaliman itu, sampai Sayyidina Husain itu terbunuh. Luar biasa. Wong kita saja jangankan benda tajam yang melukai kita, omongan sing gak enak aja kita sudah ndungakno bales nyauti ndungakno sing elek. Kan ngoten.
apalagi ada benda tajam yang melukai kita. Dan kita jangan sampai salah paham ketika kita menceritakan hari di Yaum Asyura, karena ini anjuran agama untuk agar kita mencintai Kanjeng Nabi dan keluarganya. Jangan sampai nanti berarti kita ini Syiah. Nopo sih Syiah itu? Syiah itu golongan atau kelompok yang mendukung Sayyidina Ali pada saat perpecahan dengan Sayyidina Muawiyah ketika perang. Nanti itu Syiah. Seiring berjalannya waktu bergeserlah sampai akhirnya Syiah itu menjadi madhab. Ya, intinya adalah yang pertama adalah mendukung Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala. Lah, ketika kita mencintai Sayyidina Ali, apakah kita termasuk Syiah? Ya bukan. Apakah dengan kita mencintai Sayyidina Hasan dan Husain kita berbela sungkawa atas kematiannya beliau, itu apakah kemudian kita dianggap Syiah? Ya bukan. Itu memang anjuran Kanjeng Nabi, kita diminta untuk agama menganjurkan kita untuk mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarganya itu. Dan apa hikmah dari itu adalah begitu luasnya dada jenenge lapang dadanya Sayyidina Husain ketika menjelang akhir-akhir kewafatannya itu. Tidak pernah sedikit pun itu ngamuk, walaupun sampai detik-detik beliau wafat itu, sampai begitu dihinanya cucunya Kanjeng Nabi itu sehingga kepalanya terpenggal, dan kepalanya itu amit sewu itu sampai kepala Sayyidina Husain yang mulia itu ditendang-tendang, dijadikan bal-balan itu. Gak usah ado-ado teng Sayyidina Husain. Kalau kita punya saudara atau kita memiliki anak atau kita memiliki putu, kemudian putu kita itu kepalanya dipenggal dan dijadikan disepaki kayak bal-balan di lapangan, apakah kita tidak marah? Apakah kita tidak sedih? Kan begitu. Tapi luar biasa Ahlul Bait. Sayyidina Husain sedikit pun tidak pernah marah. Dan banyak sekali meriwayatkan ketika Sayyidina Husain itu terbunuh di Karbala itu, darah yang mengalir itu wangi, harum. Termasuk ada salah satu sahabat berarti tasik menangi Kanjeng Nabi yang turut mengarak. Waktu itu ya pendukung Muawiyah, kemudian ngarak karena dia tahu bahwasanya sahabat itu pernah dekat dengan kakeknya, didatangi sahabat itu yang ngarak itu. Kamu tahu enggak kalau saya ini bukan semata-mata Husain bin Ali, tapi saya ini adalah cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari makhluk yang termulia di alam semesta. Langsung sahabat yang satu ini bertaubat kepada Allah. Jadi tidak pernah, walaupun diperlakukan, dikuyo-kuyo sedemikian rupa, waktu zamannya dinasti Muawiyah itu Ahlul Bait itu dikejar-kejar, dibunuh, kena bunuh. Lah itu Asyura. Lah, semoga, tapi ya semuanya memang berdasarkan takdir Allah. Sampai akhirnya dinasti Muawiyah, khalifah yang ke-10 Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz itu dari dinasti Muawiyah, itu salah satu diterangkan di dalam kitab, itu termasuk wali kutub pada zamannya. Padahal kakek-kakek buyute dulu itu pernah zalim sekali kepada keluarga Ahlul Bait. Nah, itu memang takdiripun Gusti Allah. Jadi Allah berkehendak, berwenang untuk kemudian mengangkat dari keturunan orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang mulia. Tapi dengan satu syarat, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh kemudian mengutuk. Jangan sampai seperti Syiah pada umumnya yang kemudian mengutuk sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai amit sewu. Kalau di daerah tertentu yang Syiahnya kuat itu menamai hewan-hewan yang najis seperti anjing itu dengan
sebutan Abu Bakar, sebutan Utsman, sebutan Umar. Saking benci nih kepada, jadi begitu fanatiknya mendukung Sayyidina Ali, benci kepada sahabat yang lain. Lah itu bukan ajaran kita. Ajaran kita semuanya kita muliakan, termasuk Sayyidina Muawiyah. Kenapa para sahabat itu? Sebab sahabat itu semuanya memiliki gelar radhiyallahu taala an. Allah ridho kepada mereka. Terus masuk sahabat ini wonten makom-makom, wonten dikatakan sahabat sing memang betul-betul solehnya itu top, wonten sing sahabat itu sing biasa-biasa saja. Wonten. Jadi kita tetap apapun itu, dalam kondisi apapun, kita delok sahabat-sahabat di masa lalu itu tetap radhiyallahu taala. Jadi kita tetap Allah mendoakan bahwasanya Allah ridho kepada mereka semua. Nah, pun niku sekilas tentang Asyura. Niki kalau cerita detail nggih mboten nyampe ten materi pelajaran. Intinya dari Asyura tersebut nggih kisah itu ya, kita betul-betul harus meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, ahlul baitnya. Walaupun kondisi ahlul bait yang kita kenal sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, kita bertemu dengan Oyek, dengan Sayyid, dengan Habib yang amit sayhu dalam tanda kutip mokonge gak karu-karuan. Mokonge gak karuan pun biarkan saja. Kenapa? Sebab di situ jangan sampai kita tidak terima atau ngamuk atau membenci kepada mereka, karena di dalam darahnya itu terdapat darahnya baginda Rasulullah SAW. Khawatir kalau kita sampai membenci kepada ahlul bait, ya, kepada secara tidak langsung kita juga membenci kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana DNA-nya ada di situ, darahnya ada di situ. Gitu loh. Apa ya terima Kanjeng Nabi itu ketika ndelok anak cucune diilok-ilokno kan begitu. Nggih. Nah, pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi Wasiatul Mustafa. Mriki nyampe di tentang tata cara menempatkan diri kita di masyarakat. Ini pengajian yang ke-215 insyaallah. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi ini, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Jadi ini termasuk bab terakhir di dalam kitab Wasiatul Mustafa, nggih, yaitu tentang tata cara menempatkan diri di dalam masyarakat. Nah, apabila kita hidup ya, tentu di tengah-tengah masyarakat ya, maka kita dituntut untuk dapat menempatkan diri dan mengerti apa yang sebaiknya dikerjakan ya, apa yang tidak boleh kita kerjakan ya. Sehingga dengan kita mengerti seperti itu akan muncullah ukhuwah, persatuan di masyarakat, okay? Terciptalah kerukunan di masyarakat dan perdamaian. Lah kira-kira apa saja yang dapat menjaga keutuhan, ukhuwah, perdamaian, kerukunan di masyarakat itu? Ya, maka marilah kita merenungkan bersama-sama wasiatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa wasiatnya beliau? Yang pertama adalah memasyarakatkan atau menyampaikan salam. Jadi membiasakan mengucapkan salam ya. Kepada siapa? Kepada orang yang kita temui. Assalamualaikum. Karena salam itu merupakan bentuk doa penghormatan kepada orang yang kita temui. Walaupun orang itu buruk, walaupun orang itu pernah jahat kepada kita, pernah hasut kepada kita, iri kepada kita, dengki kepada kita ya, melakukan kejahatan kepada kita ya, kita ketemu assalamualaikum, kita doakan semoga dengan salam itu dia mendapatkan hidayah Allah ya, mendapatkan taufiknya Allah, yang awalnya buruk menjadi baik gitu. Assalamualaikum. Jadi memasyarakatkan salam ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali ibda' man laqita minal muslimin bisalami yaktubullahu laka 20 hasanah waruddas salam fallahu yaktubu liman raddah 40 hasanah. Dirose Kanjeng Nabi nopo? Wahai Sayyidina Ali,
ucapkanlah salam terlebih dahulu kepada setiap orang Islam yang berpapasan denganmu. Ketok melaku sore ketemu pokoknya ucapkan salam, assalamualaikum ya, ya. Maka orang-orang yang pertama kali mengucapkan salam itu dirose Kanjeng Nabi, Allah akan mencatat 20 kebaikan bagi orang-orang yang mengucapkan salam. Dan jawablah salam orang yang memberikan salam. Dirose Kanjeng Nabi, maka Allah akan mencatat 40 kebaikan kepada orang yang menjawab salam. Lah kebaikan itu bisa macam-macam. Bisa kebaikan sehat, kebaikan rezeki, kebaikan yang awalnya benci bisa menjadi sayang dan lain sebagainya. Intinya Kanjeng Nabi meminta kepada kita di dalam bermasyarakat untuk memasyarakatkan salam, membiasakan mengucapkan salam setiap bertemu dengan ikhwan-ikhwan muslim. Lah, hukum memberi salam kepada sesama orang niku sunnah hukum. Sehingga pahalanya 20 lipat, 20 kali lipat. Adapun menjawab salam ya, itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada dalam satu kelompok, terus ada orang satu mengucapkan salam, satu kelompok itu tidak menjawab satupun orang, maka dosa kabeh. Jadi harus ada salah satu yang menjawab salam dari ucapan salam dari orang lain tersebut. Karena hukumnya fardu kifayah. Lah, diajarkan bagaimana kita mengucapkan salam. Salam itu paling sedikit ya kita sampaikan assalamualaikum. Napa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan bagimu, bagi kamu semua. Assalamualaikum. Ya niku. Kepingin lengkap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang jawab bagaimana? Seyogyanya yang jawab itu membalas dengan lebih baik. Jadi ketika ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, maka orang yang menjawab itu menjawabnya ditambah waalaikumsalam warahmatullah. Nanti niku tata cara atau adab etika di dalam mengucapkan salam dan menjawab salam. Ketika orang yang bersalam itu mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullah, dijawab dilengkapi malih waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi sing jawab iki kudu ngluwi niku adabe. Napa sebabe? Itu sebagai bentuk syukur sebab telah didoakan. Ngenten lho. Jadi wong Islam niku ngonten, ajaran agama Islam ngonten. Jadi ketika wis ditulung maka kita mengembalikannya itu lebih. Kalau kita didoakan maka kita mendoakannya juga harus lebih kepada orang yang mendoakan itu. Ya. Terus lah ono wong sing ngucapno salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa jawabe? Awake. Nah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Waridwanu atau ditambah waridwanu wa maghfiratu. Semoga keselamatan bagimu, warahmatullah dan rahmat Allah bagimu, ya, wabarakatuh dan keberkahan bagimu. Makanya dijawab. Ini cara jawab. Termasuk wonten pernah niki saking hebatnya Ahlul Bait nih, kula ada salah satu keturunan dari Ahlul Bait dari Sayyidina Ali ya. Itu ketika dia memiliki budak pada zaman itu, terus budak ini mengucapkan salam kepada piyambake selaku tuannya, assalamualaikum warahmatullahi ya sayyidi, atau ya tuanku. Ngoten. Nopo saking mulyone Ahlul Bait dibalas dengan apa? Dengan memerdekakan budak tersebut. Jadi jawaban salam ini dengan memerdekakan budak tersebut.
Padahal untuk nebus awake dhewe niku berat. Pada zaman itu. Nah, niku saking istimewa. Nanten lho. Jadi langsung dijawab anta khair. Anta hur, anta hurun, anta hur. Napa iku? Kamu bebas. Karena budak ini wau muluk salam kepada tuannya ini. Lah tuannya ini kebetulan adalah Ahlul Bait, turunannya Kanjeng Nabi. Ini luar biasa. Kasih keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi namun karena tadi kan ngucapno salam sunnah, jawabnya fardu kifayah. Namun ada beberapa hal yang kemudian kita tidak boleh jawab ketika salam. Contoh, ketika sholat, sholat akhir sembahyang assalamualaikum warahmatullahi. Makmumin jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lah niku sing mboten pareng ketika sholat. Nah, yang kedua ketika apa? Ketika sampean ziarah kubur, assalamualaikum warahmatullahi ya ahlil kubur. Lah kok sampean jawab waalaikumsalam, padahal sampean dereng mati. Ya iku gak perlu dijawab. Nah, tapi lele assalam enten jenengan kudu dijawab. Nah, semoga dengan kita memasyarakatkan salam, maksudnya lari pondok ngonten, melbu nang kamare koncone melbu assalamualaikum. Ngonten. Pasti dari sekian banyak santri yang ada di kamar itu teman yang pasti salah satu orang sing jawab. Lah itu gugur kewajiban yang lain. Apa? Kudu memasyarakatkan salam agar kita saling mendoakan. Jadi ketemu niku saling mendoakan. Mantun yang berikutnya adalah yang kedua, ya. Kirang 12 menit, 10 menit. Yang kedua adalah wasiatnya Kanjeng Nabi di dalam kita bermasyarakat adalah iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaiton wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Ya. Napa niku? Iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaiton, ya. Hindarilah marah atau emosional. Sebab marah itu berasal dari setan. Ya. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab. Dan setan itu lebih gampang menguasai dirimu atau manusia di saat dalam kondisi marah. Ini mesti wong sing ngamuk itu akan kesulitan untuk mengontrol dirinya, ya, sehingga dia responnya itu akan cenderung berlebih. Lah niki maksudnya nahan emosi, nafsul ammaroh, nafsu ammaroh. Nafsu ini wonten macam-macam. Nafsul ammaroh, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, mantun ngoten nafsul mutmainnah. Nah, nafsul ammaroh niku napa? Nafsu yang dia itu akan tetap ada di dalam diri kita karena kita tidak mampu menjaga urusan perut sampai ke bawah. Jadi kepingin kita bisa menundukkan nafsu ammaroh kita, maka urusan mulai pusar sampai ke bawah, perut sampai ke bawah ini kita harus tundukkan. Maksudnya nopo? Jogo opo sing dipangan dan diminum yang masuk ke perut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nopo? Nutup aurat. Jadi kemaluan itu loh. Ini sore perut. Jogo nafsu syahwat. Nanti ngontrol syahwat, urusan mangan minum dan urusan syahwat. Syahwat ini. Nah, cara ngontrol ini emosional. Jadi kudu nahan perut, nahan perut itu jangan sampai kita memasukkan perkara-perkara haram di dalam apa yang kita makan. Dan lemah lembut niki penting karena wonten hadis yang mengatakan dari Al-Asfani
ya dalam kitab At-Targhib dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Kanjeng Nabi nanti sanjang wajabat mahabbatullah, wajib mendapatkan kecintaan Allah. Sopo itu? Yaitu wajabat mahabbatullah azza wa jalla, wajib mendapatkan atau memperoleh cintanya Allah ya, azza wa jalla. Bagi siapa? Ala man ughdiba fahalima ya. Bagi orang-orang yang dibuat marah lalu ia bersikap lemah lembut. Jadi orang-orang yang digawe ngamuk, emosi tapi kok sikapnya tetap lemah lembut, gak gampang murang-muring, itu tirose Kanjeng Nabi wajib mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten rugi nahan emosi itu. Kalau kita mampu nahan emosi, maka kita terhindar dari godaan setan, gangguan setan masuk ke dalam diri kita. Di samping di sisi lain kita juga mendapatkan kecintaan, wajib Allah itu mencintai diri kita, tirose Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah wa iyyaka wa da'watal mazlum fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiron fa alaihi kufru. Apa itu? Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang teraniaya. Dan takutlah wa da'watal mazlum ya, dan takutlah kepada doanya orang-orang yang teraniaya ya, atau orang-orang yang terdolimi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yastajibu lahu wa in kana kafirun fa alaihi kufru. Karena sesungguhnya Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang teraniaya ya. Sekalipun tirose Kanjeng Nabi kana kafirun, sekalipun orang yang teraniaya itu orang kafir, mboten pareng. Kita selaku muslim ini mboten pareng menganiaya kepada orang lain, zalim kepada orang lain mboten pareng, hatta kepada non muslim. Maka ketika kita ngaji napa ningali berita kok moro-moro ana wong Islam yang melukai non muslim, entah dengan cara bom, dengan cara nopo, membunuh, ngerampok dan lain sebagainya, itu ketika dia berdoa kepada Allah ya dikabulkan doanya. Mesti doa kepada Tuhan yang ndongakno mandar muga sing nganiaya aku semisal wong kafir itu engko kualat, iku dikabulkan doanya oleh Allah walaupun dia kafir. Nah, lalu urusan kekafirannya ya niku urusane Gusti Allah ya, kekafir itu urusannya dia kepada Allah. Tapi kita selaku muslim dilarang menganiaya, zalim kepada orang lain sekalipun itu orang kafir. Jadi kudu ngati-ngati. Termasuk ajarane Siti Abu Hasan Ali Asyadili qaddasallahu sirrahu radhiyallahu taala an. Itu menganggap setiap muslim niku waliullah. Siti Abu Hasan Ali Asyadili niku sing gadah Hizb Nasr, Hizbul Bahar, menganggap orang lain yang ia jumpai itu waliullah. Sehingga apa? Tidak berani mendolimi orang lain karena dianggap wali. Ngoten. Jadi orang itu wali niku napa maksude? Wakile Gusti Allah, kekasihé Gusti Allah. Jadi menganggap orang lain di luar dirinya itu adalah kekasihnya Gusti Allah. Kados kula niki nganggap jenengan semua yang hadir sekarang di Masjid Nurul Muttaqin ini adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ndak boleh sedikit pun kula niki berpikiran negatif kepada jenengan. Karena di dalam agama diajarkan untuk beretika kepada para wali. Sebab wonten hadis di dalam kitab Al-Auliya ya, hadis riwayat At-Tabrani ya, dari Anas radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Napa tirose Kanjeng Nabi? Barang siapa memusuhi waliku ya, sungguh ia telah menantangku berperang. Mantan. Jadi malaikat Jibril niku menyampaikan kalimat ini kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menceritakan ini kepada
Sayyidina Anas, sahabat Anas. Jadi sopo tirose Gusti Allah sopo wong ya sing memusuhi para waliku berarti ngajak perang aku. Makanya kita agama Islam ini ki napa dikengken beretika kepada para wali ini. Kompon napa andap asor tawadhu mboten parek menyakiti kepada para wali agar tidak diadab kalian Gusti Allah. Lah beretika terhadap para wali niki wau ya itu bisa dengan apa? Dengan cara satu menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, atau apa? Dengan cara kita mencintai para wali-wali ini, orang-orang soleh, mantan, ya. Sehingga kita selamat, mantan. Kalau kita musuhi para wali, jadi wau Gusti Allah menganggap berarti awak ngejak aku perang. Mantan. Pirang-pirang menit. Oh kalimat. Oke. Terus Pulau Bang Suli malih yang pertama tadi wasiat Kanjeng Nabi di dalam bermasyarakat adalah nopo? Memasyarakatkan salam. Mari kita latih setiap bertemu assalamualaikum. Assalamualaikum. Mantap. Yang kedua adalah apa? Kita berikhtiar untuk menahan emosi. Menahan emosi. Lah, nahan emosi ini bisa berhasil apabila kita nopo bisa menjaga urusan perut sampai ke bawah. Jadi nafsu amarah kita ini bisa kita tundukkan. Yang ketiga, wasiat Kanjeng Nabi di dalam bermasyarakat adalah nopo mewaspadai atau berhati-hati terhadap doanya orang-orang yang terdolimi atau tertindas. Oleh karenanya kita jangan sampai dengan mudah mendolimi orang lain. Wonten nggih? Kula nyuwun ngapunten menawi wonten salah-salahipun muga-muga kula kali panjenengan diparingi kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, ilmu ingkang manfaat, rezeki ingkang barokah, dan nanti diwafatkan dengan cara yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.